udah lumayan mencuri spotlight lah di minggu ini dengan kedatangan pemain baru dari MDL, nggak pernah MPL sebelumnya, yaitu Aran yang langsung memberikan Aran effect dengan memecahkan telur dari Aura dan nggak nanggung-nanggung juga, langsung menangin Onyx BTR yang notabene-nya ya top 1 top 2 itu. top 1 top 2 yang kita bahas sempat waktu itu kan. Dan walaupun masih kalah ya dari EVOS. Nah menurut kalian nih, ngelihat performa Aura dan melihat performa Aran juga, apa yang membedakan Aura ini setelah masuknya Aran sehingga bisa improve-nya segila ini? Hai semuanya, balik lagi di MP Show. Wis. Akhirnya MPL Season 12 minggu ketiga telah usai. Dan minggu ini bisa dibilang cukup seru dan banyak perubahan ya. Karena dari Onyx kalah, Bigetron kalah. Yang kita tahu mungkin Onyx mendominasi banget kan. Dan banyak kejutan juga mulai munculnya Aran ya kan. Yang katanya mirip. Yes. Nah, katanya. Oh katanya. Gak tau kata siapa tapi. Bukan. Iya udah. Kata Mas Fadli juga. Fadli juga iya. Ada Aran terus dihentikannya Winstreak Ararki dan banyak lagi. Cuma sebelum itu gimana nih kabar para panelis kita Kolius, KB dan Max? Selalu sehat kayaknya kita semua. Alhamdulillah Sehat. Lu sehat gak nih? Kurang sehat. Kurang sehat, ya udahlah nanti sehat sendiri, dia pasti semangat sendiri nanti. Dan kita bahas dulu untuk Geek Farm nih sebagai pemecah win streak Ararki kan. Kan dari kemarin kan mungkin kita bahasnya kayak dicari counter Ararki setelah Ararki 5 kali win streak dan muncullah Kadera dan ada Cyberrom juga ya. Akhirnya keluar ya. Dan di dua pertandingan, 1 kali kalah dari Dewa dan 1 kali menang dari Ararki. Di 2 pertandingan ini kan kita ngelihatnya Geek Fam ini memainkan 2 Godlander yang berbeda. 1 Marky, 1 Kadera. Dan kalau kita kilas balik dari week sebelumnya, Marky ini jatah bermainnya tuh jauh lebih banyak dibanding Kadera. Tapi hasil membuktikan kalau Kadera emang win rate-nya jauh lebih gede. Nah menurut kalian nih problemnya ketika di week pertama dan kedua ini apakah emang Geek kalah karena Marky kah atau gimana? Siapa dulu? Mungkin dari Kolis dulu. Kalau dibilang kalah dari Marky, gue nggak bisa bilang kalah dari, maksudnya problem saya tuh di Marky sih, iya. Tapi memang kalau based on data ya jelas Kadera dan Marky yang bermain itu beda gitu. Itu yang udah kelihatan aja. Dan memang kalau kita nggak bahas performance minggu lalu, kalau seandainya kita ngelihat dari Dewa itu kan tim yang sebenarnya awat sentris ya bisa dibilang. Dan ketika ketemu dengan Geek Farm, mungkin pada saat itu adalah gold laner-nya nih dari segi match up-nya kalah. Awat dibuat nyaman ketika bertemu dengan adanya Marky. Gitu. Itu yang membuat Dewa akhirnya kuat dan bisa memenangkan pertandingannya. Itu yang bisa gue simpulkan terlebih dahulu garis besarnya. Nanti kan kalau detail ada KB dan juga Max yang bisa lebih jelasin lebih bagus. Terus kalau seandainya ketika kemarin bertemu dengan RRQ, nah ini ketika Cyberrom di pick itu memang kan waktu itu gue gak join nobar ya, tapi gue lagi nonton sendirian tuh. First, Cyber itu adalah untuk sebenarnya tujuan mereka kan untuk bisa counter Natalia, untuk bisa burst damage juga antara ke Natalia atau ke Skylar. Ya. Gitu kan, antara ke Naomi atau ke Skylar. Dan menangnya itu sebenarnya juga itu game keras, orang menit 1 3 kill kok langsung gitu kan dari teman-teman RRQ-nya, mereka benar-benar dive in. Benar. Cuma memang decision late game sih itu yang buat akhirnya RRQ harus benar-benar di comeback kan, ditabrak habis-habisan. Makanya kalau menurut gua, tapi kalau balik lagi ke Kadera Marky, ya jelas kalau sekarang sampai saat ini ya Kadera jelas lebih bagus ketika dia main di Geek. Tapi kalau performa week 1 week 2-nya karena Marky, menurut gua nggak bisa disimpulkan itu dulu. Oke. Dari KB gimana? Oh, Marky sama Kadera ya. Gue nggak tahu sih internalnya gimana ya. Cuma mungkin yang bisa disimpulin kenapa Marky jatahnya lebih banyak mungkin karena di scrim-nya juga kali Jo. Kan kita nggak bisa ngeliat hasil scrim mereka kan. Kita kayak nggak bisa tahu juga nih hasil scrim mereka kayak gimana. Tapi harusnya preparation mereka itu yang muncul itu tuh ya hasil scrim terbaik lah. Contohnya aja kayak misalkan mungkin terakhir kan kita ngeliat kayak Skylar sama Bang Sin perbandingannya. Kenapa Skylar main terus ya mungkin karena scrimnya ya udah emang Skylar masih megang, benar-benar masih megang gitu kan. Nah itu mungkin yang ngebedain gitu loh gimana Kadera sama si
ya Marky ini pas lagi jadi anak utama. Cuma emang menurut gue ini kan panggung MPL ya. Dan ya kita tahu lah Scream dibawa ke panggung MPL itu tuh kadang ada yang 100% berhasil, ada yang cuma 60%, dan itu yang mungkin harus dipertimbangkan kembali sama Geek karena kalau mereka cuma based on Scream, takutnya pas di panggung yang sebenarnya mungkin Kadera lebih siap ya kan untuk bertanding dengan pengalaman dia dan juga development dia dari season yang ke-10 sampai season 12 mungkin perlu dipertimbangin lagi aja sih bagian itunya aja. Cuma overall Geek Farm pas sama Kadera ya, dia lebih berani ngedamage aja sama mungkin decision late game-nya bisa lebih terjalankan. Team fight-nya juga jauh lebih solid karena posisi dari Kaderanya 1 poin lebih di atas Marky lah kalau kita bandingin matchup head to head antara dua gold laner ini. Oke. Jadi Kadera ya lebih oke lah buat di panggung. Gue mau sedikit nambahin aja sih. Ingat gak, kita yang pas show yang sebelumnya, Momo Show lebih tepatnya, sorry. Momo Show. Itu kita sempat bahas kan, maksudnya Geek itu kayak kehilangan identitas. Nah ketika memang dengan adanya Kadera, balik lagi ke identitas Geek yang dulu, yang tabrak-tabrak aja, satu nabrak semua nabrak gitu loh. Karena kayak kelihatan lebih sinkro. FYI juga, Saber Rom fun fact ya, ini baru pertama kali muncul. Walaupun Saber itu season lalu muncul, dipakai sama Aura ya, tapi sebagai jungler. Saber Rom ini MPL Indonesia pertama kali muncul kemarin. MPL ya, walaupun kemarin sempet sebelum MPL, entah Hero atau Apa sih ISL. yang kemarin dipakai Baloy juga? Baloy ESL juga. Ya? Baloy juga ISL. ISL. Kalau MPL Indonesia Nggak terlalu pertama lama kali. ya, MPL pertama kali. S5 Rom kan. Dari Max gimana ngelihat performa Geek Fam deh? Nggak cuma mungkin dari Marky dan Kadera, maksudnya performa Geek Fam kemarin. Ya gue tetap lebih ke playernya lah. Maksud gue kalau gue lihat nih kayak yang main Kadera atau Marky sebenarnya gameplay Geek Fam tetap sama. Gue sering ngelihat nge-tank tuh tank jalanin sama Marksman kan. Kalau sebelumnya ya dia Marky sama Baloyski, sekarang Kadera sama Baloyski juga sering jalan bareng. Sebenarnya dari gameplay nggak ada yang beda, cuman sesimpel menurut gue emang Kadera lebih jago sih. Kelihatan banget. Soalnya datanya bukan cuman sekali, kayak ada beberapa kali di team fight itu Kadera tuh yang harusnya bisa mati tapi dia posisi tiba-tiba pas banget mundurnya, masuknya. Kalau Marky itu kayak positioningnya nggak sebagus Kadera. Cara ngedamage-nya juga nggak sebagus. Soalnya kalau cuman mungkin di satu game nggak kelihatan lah. Ini udah beberapa kali gitu loh. Dari win rate pun udah menunjukkan kalau Marky ini nggak pernah menang kan. Setahu gue 0%. Dan Kadera tuh win rate-nya bahkan di atas 50%. Jadi emang sesimpel Kadera lebih jago dari Marky aja sih menurut gue. Oke, dan itu yang menarik ditunggu juga apakah Geek Fam ini bakal konsisten dengan Kadera atau mereka bakal tetap meracik-racik lagi, mengganti-ganti lagi ya. Walaupun ya yang kita lihat kemarin benar-benar Geek Fam lumayan nostalgia, jadi kayak lumayan dejavu ngelihat Geek Fam di season 11 kan dengan performanya kemarin juga kan. Oke, tapi kita tunggu aja untuk Geek Fam berikutnya apakah mereka bisa mempertahankan kemenangannya yang udah pasti menjadi mental boost banget buat mereka setelah ngalahin RRQ juga atau enggak. Dan selanjutnya kita bahas sang robot nih. Waduh, Marga Super. Yang banyak yang dibilang, oh ternyata Marga Super sejauh ini aja. Karena mereka akhirnya kalah dari The New Aura. Benar-benar dikendarain banget oleh Aran kan. Dan walaupun mereka berhasil meraih kemenangan melawan RBL ya. Tapi menurut kalian nih, apakah kekalahan BTR dari Aura ini bisa dijadikan sign bahwa Bigetron ini mungkin belum bisa sekonsisten Onyx ataupun RRQ atau untuk bersaing mendapatkan gelar juara? Gimana? Ngelihat BTR yang kita emang udah ngelihat Bigetron ini kan dari pre-seasonnya juga keras banget. Even sampai Coleus pada saat itu yang mungkin digoreng sampai sekarang ya jatuhnya ya. Karena orang tidak mengerti konteks kan. Kalau kita emang lagi nge-review week tersebut gitu loh. Coleus juga sempat mention kalau emangnya waktu itu untuk saat itu bisa main hanya Onyx dan Bigetron kan. Cuma Bigetron akhirnya entah kenapa tiba-tiba kayak tidak squad itu. Mungkin dari Max dulu deh. Bigetron ya? Lihat Bigetron nih. Bigetron kalau menurut gua lumayan ini sih. Kayak awal-awal kan kita bilang Bigetron itu merupakan tim yang bisa dibilang top timnya lah, top 2 lah. Tapi gua makin kesini makin ngelihat makin banyak player yang emang berkembang aja gitu loh. Contohnya misalkan Aran, terus Fluffy. Kayak banyak banget XP laner bahkan role lain tuh juga berkembang. Dan menurut gua emang Bigetron tuh harus lebih berkembang lagi sih. Kayak gua ngelihat Ken ini ya. Ken ini kan salah satu jungler yang emang dipuja-puja kan awal-awal. Kan. Tapi gua ngelihat dia kayak gameplay gitu-gitu aja. Maksudnya nggak ada yang kayak berkembang gitu loh. Dari Ken, ya menurut gua Bigetron lumayan stuck lah untuk di week ini ya. Lumayan stuck. Nggak ada yang kayak
improvement yang dahsyat gitulah. Oke. Gitu sih. Jadi lebih ke mungkin performa mereka masih kayak gitu tapi gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja. Oke. Terlalu monoton, mainstream. Tapi kalau dari gua ada 2 hal. Yang pertama ini mirip sama Gig di mana Moreno sama Ki yang main. Mereka punya 2 playstyle loh di Gitron itu by the way. Betul. Kalau Moreno yang main dia lebih ke hero-hero kayak high ground, match-match yang berdamage. Sedangkan kalau Ki yang main kan pakai 2 support lah atau kayak 1 tank 1 support gitu di tengah gitu-gitu. Dan memang speciality-nya Henki kan. Gitu yang ada di mid lane. Jadi memang gua rasa mereka mencoba untuk menyesuaikan. Oh kalau lawan gua seperti ini, gua bakal pakai meta dengan Henki. Oh kalau lawan gua si A, bakal gua pakai lagi meta dengan Moreno gitu. Itu yang masih mau dicabut pasang sama Bigetron. But overall memang tentu aja dengan strategi yang berbeda, otomatis tuh eksekusi dalam in-game-nya kan berbeda ya Jo. Let's say kalau lu mau main match high ground itu kuat banget kalau lu mau bawa ke late game. Ya kan, maksudnya dia asalkan dia nggak ter-take down duluan, game-nya tuh bisa di-drag ke late game. Karena defensifnya bakal cukup kuat gitu. Sedangkan kalau lu mau main pakai dengan Henki dan juga VYN, itu kan rata-rata mereka mau coba secure early game-nya. Gitu loh. Kayak yang mereka lakukan waktu di ESL tuh ketika bertemu dengan Brand kan. Mereka benar-benar mau coba secure game-nya. Tapi eksekusinya mungkin ada yang berhasil, ada yang enggak. Itu yang terjadi sama Bigetron sih. Tapi gue setuju sama Max bilang tadi, di mana tim-tim lain tuh improve. Jo, kayak sebenarnya kayak RRQ, kita nggak ada yang tahu waktu itu RRQ, karena kan waktu itu dia pakainya Bang Sin. Terus ketika Skylar, Naomi, kombonya ternyata bisa kayak gitu. Terus juga kayak tim lainnya lagi, contohnya siapa? Dewa. Dewa karena memang tanda tanya besar ya kan, dan gitu performa sebelumnya juga seperti apa. Ternyata di MPL dia masih sanggup kok untuk keep up. Dengan permainan Murpinya, dengan permainan awat sentris gitu-gitu. Nah jadi Bigetron ini memang PR-nya itu dia. Dia harus bisa lebih improve lagi untuk nyocokin. Kemarin iya mungkin dia paling jago, tapi ketika yang lainnya udah mulai ngejar, ya dia harus lari lagi nih gitu. The wake up call-nya lah untuk Bigetron. Walaupun mungkin yang menarik ini yang bakal kita bahas juga sebelum ke KB ya. Kalau kita lihat kemarin Henki yang tadinya ketika sama Finn mainnya ada tank-tank tapi menarik kemarin Moreno itu. Itu yang gue mau bahas tadi. Iya, Moreno juga main lapu-lapu. Nah, ini apakah emang Bigetron ini udah kayak set the line up juga kayak oke, mungkin Moreno yang bakal kita pakai gitu loh. Karena lapu tiba-tiba gitu kan, yang biasanya dia main Parsia, Valentina gitu. Cuma dari KB gimana ngelihat Bigetron? Bigetron ya, Bigetron tuh gara-gara ada Aldo, nih gue mau tariknya agak jauh nih. Boleh. Dari season yang ke-8 mungkin ya. Aldo itu tuh kalau misalkan emang dia nyiptain sesuatu, jadi. Tapi perlu ada yang ngembangin. Nah, kalau kita tarik balik kemarin ya kan, season yang ke-11 sama season yang ke-12 sekarang, Aldo oke lah dia ciptain Sorizo dengan gameplay yang kayak begitu, nyiptain Ken dengan Alice Jungler, terus Alice Florin lah kemarin muncul sama Faramis, habis itu lapu-lapu mid sama Harit, ya kan, jadi damage-nya balance gitu loh, magic ada, physical ada. Nah, tinggal kalau misalkan udah kebaca, ini gimana nih Coach Aldo gitu loh, dan juga teman-teman dari Bigetron, karena kalau misalkan nyiptain boom sekali kayak Fredrin mid, ya kan, Fredrin mid sama Angela itu berhasil. Tapi yang pas kedua nggak berhasil nih, udah kebaca nih kebetulan. Tuh mau gimana tuh, mau ubah konsep lain atau cari bahan bakar lain. Karena kalau misalkan panasnya cuma pas pertama kali meledak keluar, jatuhnya tim tuh cuma nggak siap doang buat ngelawan. Nah, nextnya pasti udah bakal kebaca, udah pasti bakal bisa dimakan start yang sama gitu loh. Strategi yang sama. Makanya menurut gue Bigetron nggak cuma harus memperbanyak ini mereka ya, bahan bakar mereka ya, tapi memperbanyak strategi mereka sih. Karena kalau misalkan ujung-ujungnya nanti mereka misalkan nih cuma mainin Harit sama fighter mid lane, ya semua orang bakal keep up sama fighter mid lane juga, ya udah baku hantamin aja. Ya kita mungkin bakal ngeliat Tamus Rafaela lagi di mid atau Khalid sama Estes di mid, kayak gitulah jatuhnya. Gak menutup kemungkinan kalau misalkan Bigetron emang mainnya kayak gitu terus, ya udah fighter sama fighter ketemu di mid. Sama-sama gotot jadinya nanti. Iya. Mungkin dari Max ada tambahan? Tapi tadi yang tadi Maki gue tadi sebenarnya mau lumayan kurang setuju sama Kolius. Karena kan awalnya gue setuju awalnya bener. Kayak adalah dari data lah sebelum dari MPL pun emang kalau si Moreno main tuh hampir 100% dia nggak pernah main hero support dan nggak pernah tuker-tuker lane sama si VN kan. Selalu mid. Sedangkan kalau sama kayak YY kan selalu di mid tuh. Maksudnya bisa mid, bisa tank, tuker-tukeran. Tapi sekarang emang tetap Moreno aja. Mau hero high ground, mau main fighter juga. Jadi kayaknya emang sekarang kayaknya udah Moreno sih. Yang udah mulai di set gitu ya? Udah mulai di set, ini kan udah week 2 nih. Nah nanti week 3, nah itu menurut gua udah kayak dapat nih line up-nya. Yang awalnya kan kita bilang, oh BTR itu ada 2 line up nih, bingung-bingung. Nah ini BTR nih menurut gua salah satu tim yang
udah mau dapat line up nih. Di mana tim-tim lain tuh masih contohnya kayak EVOS kan masih ada trio VCS sama trio ISF kan. Bingung tuh pakai Trio mana. WCG aja sama trio WCG sama ISF. Ya, tapi sekarang BTR ya itu nilai plusnya mereka udah dapat kayaknya tuh line up-nya tuh. Moreno karena Moreno juga bagus sih mainnya sih, mau pakai fighter juga ya. Ya jatuhnya kayak yang dibilang sama Max tuh Aura malah baru mulai kan karena Samo baru join. Gimana? Ya maksudnya kan kalau Bigetron kan udah nemu nih. Kalau Aura kan baru Aran yang main kan, Samohnya belum. Nah, Samo sama Aran ini kombonya kayak gimana kan belum tahu gitu. Ya, kalau BTR kalau Bigetron kan udah tahu lah. udah tahu nih. Udah Oke, tahu berarti harusnya. minggu 4 kemungkinan besar yang kayak Max bilang tadi. Ya. Dan kita tinggal lihat aja Bigetron ini sedikit menyinggung yang KB tadi lebih mengandelin amunisinya itu dengan banyaknya beragamnya draft atau mereka lebih memperkuat core-nya mereka gitu Iya, kan. Entah pakai draft biasa tapi emang dari call-nya, dari move-nya yang luar biasa. Karena kemarin kita lihat menangnya ya oke. Speciality di draft-nya kan, draft surprise pick-nya itu kan. Kita lihat untuk next week ya untuk Bigetron ya. Selanjutnya kita bahas Sang Raja yang minggu ini walaupun bermain 1 kali tapi lumayan menjadi trending topic setelah kalah dari Geek Fam dengan Saber Rom-nya gitu kan. Walaupun yang menjadi kunci kemenangan dari Geek Fam itu adalah Beatrix Cadera. Mereka tuh dengan line up win streak-nya namun mendapatkan hasil yang berbeda. Menurut kalian deh, apakah memang ada yang berbeda dari gameplay RRQ lawan Geek kemarin? Atau emang Geek-nya aja yang benar-benar membungkus RRQ? Sebenarnya dari permainan gue Boleh. Sebenarnya dari permainan RRQ sama Geek tuh kelihatan lah beberapa hal. Contohnya yang gue lihat kemarin Banana nih kita dari awal udah bilang kayak explainer yang top lah kan Banana, Arsorizo gitu-gitu. Cuman kemarin kelihatan tuh satu minusnya. Pada saat late game dia ngebuang Immortal yang harusnya dia bisa buang di Lord. Jadi kayak kurang disiplin. Oh di depan base Iya, ya? late game-nya. Kalau kan karena kan RRQ kan baru kali ini yang late game banget ya setahu gue ya. Ya Jadi harusnya. jadi lebih kelihatan gitu loh yang minusnya gitu kekurangan yang harus RRQ kejar tuh di mana. Menurut gua yang paling penting satu disiplin sih. Oke. Udah itu Decision late game-nya itu ya. Decision late game untuk kayak lu mau ngomongin player kayak Skillar, mau Clay, mereka semua udah luar biasa banget gitu loh. Terbukti lah Kadera aja kalau nggak salah tuh disolokil kan sama si Skillar kan. Lu mau ngomong Kadera sejago apapun, tim VT jago, laning phase jago, cuman Skillar ya Skillar, dia nggak nurun. Clay, lu lihat dia main Kadita yang harusnya ke counter sama Grok Tank, dia bikin Grok Tank tuh malah nggak bisa buka map. Yang harusnya Grok tuh kalau mainin pasifnya pinter bisa imun. Jadi kayak menurut gua RRQ lumayan nggak ada yang nurun sih, tapi cuman emang kelihatan aja gitu loh. Oh, kalau misalkan dibawa ke late game tuh apa aja sih yang gue minus? Contohnya nggak disiplinnya itu sih. Oke. Semakin kelihatan lah karena dari late game itu bisa dinilai kan. Bisa dinilai. Minusnya. Tapi kalau ngomongin late game ya sebenarnya lawan Rebellion Zion juga mereka kebawa late game sih. Cuma pada saat lawan Rebellion Zion, Heist tuh flicker ke depan yang kari itu loh. Jadi ada yang lebih blunder gitu ya? Iya, jadi kayak jatuhnya adu blunder lah. Cuma kalau kemarin pas pecah win streak pertama kali ya, yang gue lihat sih harusnya yang harus pertama kali banget mereka lakuin setelah pertandingan dulu ya. Setelah pertandingan tuh mereka harusnya yang pertama lebih fokus sama bukan pecah win streak-nya. Tapi fokus sama apa yang udah mereka dapetin sebelum-sebelumnya. Mereka kan udah dapet 5 kemenangan nih. Terus kalah 1 kali kepleset. Ya udah reset dulu aja. Biarin mereka mungkin evaluasi, tapi jangan terlalu dijadiin tekanan lah. Karena mau bagaimanapun kan liga nih. Gak ada tuntutan kok kayak misalkan mereka harus bener-bener 0 kalah gitu loh. Gak ada sama sekali. Yang penting mereka bisa balik lagi improve setelah mereka habis kalah kemarin dan jauh lebih kuat gitu loh. Next match-nya. Nah, tapi kalau di in-game-nya malah gue lebih penasaran pas game ketiga waktu mereka bawa Natalia kan. Nanti bakal ditunjukin nih di asetnya karena pas posisi 4 lawan 5 sebenarnya mereka bisa ada call buat split push. Nah, di posisi ini nih yang dimana RRQ-nya 5, Geek-nya 4, gue yakin banget mereka lagi adrenalin rush Jo. Mereka lagi semangat, wah kita udah dapetin 1 hero musuh nih. Masa sih nggak lanjut tabrak aja gitu kan. Dan akhirnya mereka melupakan bahwa memang tujuan utama dari kemenangan adalah base. Padahal di situ tower dari atas sama mid itu kebuka jelas. Tapi mau gimana pun adrenalin rush Jo, lu nggak bisa nyalain ketika keadaan di in-game kayak gitu kan. Makanya menurut gue paling buat RRQ ya nggak masalah lah kalah 1 kali dan nanti nextnya mereka lebih kuat lagi ya kan. Karena mau gimana pun tim butuh kalah. Gue pernah nge-state itu juga di MP Talk. Terus yang paling penting adalah
Kalau lagi di in game tenang aja, jangan buru-buru. Itu aja sih paling. Kuncinya Mereka kuat lah. Iya itu kemarin late game decisionnya yang si Naomi tiba-tiba nabrak di kerumunan Dari gitu kan. belakang, pas lagi berempat. Padahal udah menang Minion jumlah di mid, kan. Minion di mid Betul, jalan sebenarnya. Betul. Balik lagi ke late game decision yang tadi dimention Max juga kan. Ya, Nicholas? tapi memang sedikit nambahin, menurut gue Geek melakukan PR-nya ya Jo ya. Maksud gue dia mencoba untuk membaca seperti apa sih RRQ bermain gitu. Jadi memang kayak apalagi Baloy dan Naomi. Kedua roamer ini sebenarnya tipikalnya tuh mirip banget nih. Dari playstyle-nya nih, sama-sama momentum seeker, atau memang kalau mau pakai tank yang bisa nyulik-nyulik juga dia pakai tank nyulik-nyulik, kayak misalnya sama-sama user Natalia, tiba-tiba Baloy juga pakai ke arah Saber, dan dia kan udah mancing sebenarnya. Kalau dari draft kita lihat, ya udah lu keluarin dan Natalia lu nih, gue udah siapin kartu kalau memang lu mau pakai Natalianya gitu. Jadi memang Geek-nya juga melakukan PR-nya gitu, itu yang dilakukan kemarin. Cuman ya udah dibahas sama mereka berdua juga, itu setuju, di mana late game decision itu yang menjadi momen penting, karena sebenarnya kalau yang kita lihat ya, late game defensive late game yang terkuat itu kan mungkin yang udah dipertunjukkan ya Onyx. Gimana caranya mereka di late game melakukan defensive itu, terutama dengan trio, maksudnya roster MSC, itu kan mereka kuat banget defensive late game. Kayak udah terbiasa gitu loh untuk defense dibawa ke late game, ayo kita jabanin gitu loh, kita bisa balikin momentumnya. Nah berarti kan RRQ sekarang ketemu nih ya kan, ada satu nih lobang lagi ya kan, itu di mana decision kita kalau di late game. Nah kalau mereka bisa fix itu, ya apalagi ini season genap ya, di mana biasanya itu RRQ selalu gila di season genap. Gua rasa ya nggak nutup kemungkinan ya, dia lagi yang berangkat game series, jadi nggak pernah absen gitu. Itu kalau RRQ late gamenya sebagus Onyx aja kan, dia dari early udah. RRQ kan ibarat kata tim yang sering main hero late game juga ya, main komposisi draftnya tuh selalu yang team fight, kagak pernah yang early game lah. Jadi kalau emang late gamenya, early gamenya udah sebagus ini, late game-nya nggak ada bolong, itu RRQ jadi tim yang bisa dibilang kayaknya nggak ada bolong, bahkan susah lah, bolongnya dikit. Kalau itunya udah ditambel ya, decision making late game-nya. Ngeri Tapi sih. yang lu mention tadi siapa? Banana doang atau emang keseluruhan timnya? Gue keseluruhan, harusnya kan itu tetap keseluruhan tim ya. Harusnya kan kayak Banana maju atau enggak itu juga pasti ada call dari roamernya. Tapi gue tetap lebih ke Bananya karena dia kan yang megang HP-nya ya. Kalau dia yang blunder harusnya dia lebih tahu lagi sih ke depannya untuk ini sebenarnya sama kayak di AE sih. Kalau lihat TikTok kan ada kan. Oh, yang mic check-nya. Yang mic check-nya yang 3 detik lancar hidup. Yang 3 detik lancar hidup, Gustian bilang call ini sebenarnya di luar sih. Cuman kalau kalian nonton di TikTok ada si Gustian nge-call sebagai roamer 3 detik lancar hidup tapi malah maju semua, Pai dan lain-lain. Mungkin 3 detik lancar hidup. Oh hidup, kita bunuh lagi langsung. Mungkin salah miss apa? Ya itu sih jatuhnya emang. nangkep. Kan gue sempat bilang minggu lalu apa pas minggu pertama ya. Sebagus-bagusnya shot caller tuh ya yang ngeresponnya yang lebih bagus harusnya gitu loh. Jadi emang balik lagi ke tim sih jatuhnya. Ya, balik lagi ke diri kita masing-masing yang individualnya gimana cara bertanggung jawab dengan yang dia pegang gitu kan. Dari kulis ada tambahan lagi? Enough. Oke, kita lanjut ke Aura yang mungkin minggu ini mereka kan main 3 kali, mungkin gak menang semuanya tapi udah lumayan mencuri spotlight lah di minggu ini dengan kedatangan pemain baru dari MDL, gak pernah MPL sebelumnya yaitu Aran yang langsung memberikan Aran effect dengan memecahkan telur dari Aura dan gak nanggung-nanggung juga, langsung menangin Onyx BTR yang notabene-nya ya top 1 top 2 itu. Top 1 top 2 yang kita bahas sempat waktu itu kan. Dan walaupun masih kalah ya dari EVOS. Nah menurut kalian nih ngelihat performa Aura dan melihat performa Aran juga, apa yang membedakan Aura ini setelah masuknya Aran sehingga bisa improve-nya segila ini? Aran itu dapat momentum aja. Oke. Dia tuh caper. Idih. Playstyle-nya. Playstyle-nya. Jangan dipotong ya. Ini kebiasaan di Clipper nih. Jadi ini yang bikin Aura itu strong. Waduh, Jo. Ini yang oke. bikin Aura itu strong. Karena sebelumnya dengan Kimura ya berarti ya. Dengan Kimura, Hai itu tuh kesulitan karena all the spotlight, semua mata tuh nyari di mana Hai. Gitu loh. Itu yang bikin Hai aja kan sebenarnya nggak pakai tank yang dalam tanda kutip tebel-tebel banget yang bisa nahan untuk semua spotlight ke arah dia. Ya. Jadi Kimura tuh playstyle lebih ke yang mungkin mirip dengan Dairen, yaitu di mana X-Billionaire licik kalau gue bilangnya gitu. Oke. Yang dimana team fight-nya pun bukan dia yang harus nyari perhatian. Jadi kan semua matanya ke Hai, itu yang bikin Hai-nya susah buat momentum, terutama juga hero-hero poolnya Hai juga yang harus ngasih damage terbatas. Jadi akhirnya Aura kesulitan. Tapi semenjak masuknya Aran, yang tadi gue bilang dengan memiliki playstyle caper tersebut, otomatis orang jadi, mana nih Aran nih? Aran di posisi mana nih? Gitu loh. Aran lagi ngapain nih? Gitu. Terutama dengan surprise yang Aran lakukan ketika dia menggunakan Pakito.
Ya. Nah itu yang semua orang jadi langsung aware sama kehadiran atau presence-nya si Aran. Itu yang buat Hai akhirnya makin turun, di mana mata yang ke arah dianya tuh makin turun, dan jadi dia juga bisa bermain lebih nyaman. That's the point sih sebenarnya, Jo. Itu yang bikin aura tuh jadi kelihatan strong. Nanti mungkin bisa lengkapin sama yang Gue bahas lagi Aran lah ya. Gue Boleh. sebenarnya suka, gue lumayan awalnya bener sih kata Kolio sih. Aran itu offlaner yang caper. Makanya gue bilang kenapa kemarin pas lawan EVOS tuh bisa kalah. Karena orang caper kayak Aran itu gak bakal ditanggepin sama EVOS, bro. Oh gitu. Iya, kelihatan banget Kalau gameplay. bahasanya begini. Kelihatan banget dari Ngerti, gameplay ngerti. EVOS tuh dia, ya Aran udah menang lawan Onyx. Lawan Onyx dia analisa. Menang lawan Better dia analisa juga. Nggak mungkin dong EVOS gak analisa dong. Dia Benar, adalah setuju. tim ketiga yang ngelawan Aura yang udah ada Arannya. Jadi menurut gua kenapa, ini kok malah jadi bahas EVOS ya. Tapi ya itulah kenapa Aran menurut gua ada downfall pas lawan si EVOS. Karena EVOS udah tahu gameplay Aran yang caper. Si EVOS tuh gas terus. Jadi perang 5 lawan 4 digas terus. Arannya belum siap, udah 4 lawan 5 kalah makanya. Nah, tapi yang sebenarnya ya Aran tetap gameplaynya bagus sih. Tapi ya potensi besar harus dikembangkan gitu loh. Gue tadi mikirnya Aran itu cuman bisa hero split push doang. Dan gue nggak mau lah ngomong Aran ini mirip gue. Tapi ya emang kenyataannya lumayan mirip gameplaynya. Karena game style maksudnya. playstyle. Karena gue dari dulu main Mobile Legends tuh emang suka banget hero yang caper juga. Kayak contohnya misalkan gue pakai Uranus atau gue pakai Bennett, ya caper lah split orang ngejer dapat terus tiba-tiba Gustian dapat momen. Nah itu gue suka gameplay kayak gitu. Makanya gue bilang kenapa Aran nih playstyle-nya lumayan mirip walaupun dia mengidolakan R7 Aura. Tapi kamu lagi lu mau mention Ya itu. nggak apa-apa. Cuman memang playstyle mirip satu, potensi besar. Dan kedua, ternyata dia di teamfight juga kuat. Itu yang bikin gue kaget. Iya, pas dia bawa Arlot kan beda kan. Awalnya tuh gue mikir, awalnya gue mikirnya cuma split doang ya. Tapi, wah ternyata di war-nya juga kuat. Jadi potensi Aran the Dragon Slayer, the Dragon Rider, ini benar-benar besar. One of the potential offlaner buat di MPL kali ini. Oke, Kalau gua mau thumbs up dulu buat Aura lah. Season 11 dia melahirkan Van, season 12 dia melahirkan Aran. Nah, menurut gua Aura Fire ini tim yang kebetulan pas minggu ketiga ada storyline-nya, Jo. Jadi gua rajut dulu. Yang pertama, mereka lawan Bigetron. Mereka menang 2-0 lawan Bigetron. Bigetron juga harusnya belum siap sama draft yang ternyata main 1-4 ini. Secara Bigetron tuh ngebawa 1-1, Grok, terus Faramis, Uranus sama Fredrin. Damage-nya minim banget kan. Cuma ngandalin Faramis sama 1-1. Buat ngepanis Pakito susah. Lawan Onyx ternyata Onyx malah ngeban Uranus, Pakito. Muncullah Badang, muncullah Esmeralda. Yang kebetulan itu tetap ternyata mainnya 1-4. Nah, kepotong pas lawan EVOS. EVOS ngerti gimana caranya ngepanis pas 5 lawan 4 teamfight. Jadi walaupun mereka rugi nih, kena split, kena apa, tapi mereka bisa trade objektif. Itu mungkin yang bener-bener kebaca. Jadi kayak EVOS tuh harusnya say thanks ke Onyx juga nih. Karena Onyx tuh udah bener-bener ngebuka gameplay banget. Ternyata Badang Esme dia mainnya masih 1-4 nih. Gimana kalau ternyata 4-nya ditabrak dan ternyata terjawab sudah. Betul. Cuma kalau yang gue lihat kemarin, game 3 Aura lawan EVOS itu mereka tuh miskom aja. Di auranya ya yang gue lihat ya. Kayak mereka tuh bingung gitu loh. Mereka tuh selalu ngegeng ke arah gold lane. Tapi kan EVOS-nya lawannya, ngedraftnya kan pakai Angela kan. Kayak mereka harusnya mungkin nge-punish yang lain gak sih jatuhnya. Di posisi itu. Dan yang gue lihat kayak Aura selalu maksain ke gold lane. Sementara Branch-nya gak kena lele. Angelanya juga gak kena lele Selena. Jadi kayak menurut gue di situ udah kayak maksain ganking yang gak jalan aja. Jadi Aura kayak mungkin harus kalau misalkan dalam posisi plan ini udah gagal nih, plan B deh, ganti gitu loh. Switchingnya tuh harus cepat menurut gua. Tinggal diperbanyak aja di in game decisionnya. Sama kalau pas tadi fokusnya ke ke Hai ya, gue cukup setuju sebenarnya karena emang pas Hai-nya nggak main, kayak contohnya pas lawan EVOS ternyata Selenanya nggak jadi make play, ya udah gameplaynya Aura tuh nggak jalan sepenuhnya. Nah makanya gue lebih tadi mention kan Samo, feeling gue sih main nih Jo, feeling gue ya. Week 4 sih feeling gue main, cuma kalau Samo main, nah gameplaynya berubah apa enggak tuh? Apakah si Aran tetap akan main split push karena Samo lebih kuat di teamfight dong, dan pemilihan hero-nya juga dia bukan yang Novaria, Selena atau kayak Kadita, bukan, tapi dia hero-hero yang bener-bener teamfight banget. Betul. Tinggal dilihat ntar week 4 Aura improve atau bahkan nanti bakal stuck di situ-situ aja karena Arannya udah kebaca nih. Harus ganti yang lainnya. Komposisi gameplaynya juga harus ganti. Oke, gue setuju banget. Tapi kalau dari Aran sendiri, ini mungkin sedikit menutup lah untuk Aura ya. Menurut gue emang potensialnya emang gede banget.
Mungkin saja masih ada lagi plan-plan untuk Aran yang kita lihat kemarin kan baru Arlott doang kan untuk hero team fight-nya. Mungkin dia udah prepare yang lain lagi. Cuma ya catatannya adalah high sih. Karena kita lihat Arlott, Novaria di ban, muncul Selena yang kita udah prediksi kan. Padahal Selena ini ya hero yang untuk masalah gamble-nya terlalu gede gitu loh. Dan udah gak meta. Udah gak meta juga gitu. Jadi ya catatan buat Aura lah ya. Semoga kita bisa ngelihat mungkin entah high-nya yang tiba-tiba ternyata udah nguasain kayak Kufra segala macem. Atau ya sama HT yang baru diambil dari Onyx kan. Kita lihat aja nanti. Sekarang kita bahas sang macan. Widih, yaitu EVOS yang di minggu ini kalah dari Onyx secara 2-0 dan menang dari Aura dan Dewa. Dan mereka ini kan perdana banget pakai trio mid mereka yaitu trio WCG atau trio VCS ya. Van Strong, Krite, dan Sujin. Ini Bold menarik statement. nih. Baru menang dari WCG terus langsung main di MPL walaupun gak full team icon ya. Ya kan? Gak full team tapi udah memberikan impact. Yang menariknya itu ketika lawan Onyx pun mereka kalahnya bukan kalah yang dibantai. Kayak kita ngelihat Grand Final Season 11. Itu kan kayak waduh 90% banget Onyx kan. Ini kalahnya ya ada comeback lah dan di-split juga oleh Kairi kan. Gimana nih kalian ngenilai EVOS yang sekarang? Apakah emang dengan trio WCG ini udah benar-benar bikin EVOS improve banget dan mungkin kedepannya bakal mereka terus atau karena ada warna yang berbeda aja dari EVOS? Dari Kulius dulu deh. Gimana ya kalau seandainya dibilang warna beda jelas beda playstyle sih jadinya Jo. Kalau gue bilang. Karena kenapa? Dream dan Van Strong itu dua tipikal roamer yang harus gue kasih spotlight bahwa mereka memiliki playstyle yang cukup berbeda. Oke. Walaupun ujung-ujungnya memang Dream tuh mungkin lebih ke team fight-nya yang nanti dicari atau lebih ke cover sentris sih. Jadi kayak gimana caranya dia harus nge-cover teman-temannya. Meanwhile Van Strong itu adalah gimana caranya dia harus membuat momentumnya, gimana caranya untuk teman-temannya itu bisa untuk lanjutin momentum yang memang udah tercipta. Itu yang dari Van Strong-nya dulu aja. Baru dari sisanya. Dan EVOS ini sebenarnya lebih ke kayak gini, kalau ya dari yang kemarin match itu. Permainannya itu bisa dibilang udah lumayan cukup dewasa. Dia ngerti gimana caranya pressure. EVOS will be EVOS lah. Dimana pressure dari tim EVOS tuh yang memang ketika EVOS lagi kuat-kuatnya tuh beda banget gitu loh. Itu yang bisa bikin juga kemarin Onyx sempat akhirnya harus melakukan split push kan. Karena memang tim fight-nya aja Onyx udah bener-bener kewalahan gitu loh. Akhirnya Kairi-nya yang split push baru beres gitu gamenya gitu kan. Dan tapi ya PR sebenarnya masih banyak. Karena balik lagi kalau seandainya dibilang dari momentum yang mereka dapat, mereka bisa ngekonversi itu dengan ke objektif-objektif yang udah mereka jalani nih. Gitu kurang lebih. Kayak misalnya oke, dia ngeliat landingnya udah cukup rapi belum. Kalau seandainya gue tim fight di sini, nanti objektif yang lainnya keambil nggak sama Onyx? Di mana posisi lawan yang bisa ngambil objektif itu? Nah itu kan kayak pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka lengkapin nih. Kayak puzzle makronya itu loh. Iya, gitu. Oke. Dari mantan ex-player EVOS. Gua kan sering nontonin trio WCG lah ya. Ya. Bisa dibilang gue salah satu streamer yang paling sering nontonin Sutsujin. Number one supporter Sutsujin. Number one supporter. Dan harus gue akuin, untuk di minggu kali ini, Sutsujin performanya tidak sesuai ekspektasi gue. Oke. Bisa dibilang, oke lah, gameplay jago. Dia ada momen-momen di mana 1 lawan 4 pun dia dapat lord. Cuman sebagai jungler, menurut gue Tas masih lebih unggul sedikit, Jo. Oke. Dan gue ya trio WCG kuat, tapi ya gue pengen lihat di week ke depan tuh bisa ada kombinasi seperti itu. Mungkin jadi Tas, Van Strong terus Crit, itu mungkin bisa jadi trio yang VCT baru. ya? VCT. Iya. Oh VCT. Iya. Jadi gabungan trio WCG dan trio ISF tuh gabung gitu loh. Iya. Bisa jadi tuh melahirkan trio yang lebih kuat lagi. Gitu sih. Dan emang kalau dari player, Van Strong itu bisa di spotlight juga, jago banget. Dia hero power edit, hero-hero lainnya juga jago. Untuk crit ya crit gitu loh. Dengan menggunakan Valentinanya, hero powernya ya crit sama Hijumnya sebenarnya nggak beda jauh banget sih. Yang mungkin yang lumayan beda jauhnya tuh di Tas dan si ini Van Strong sih. Kira powernya doang beda ya berarti. Power sih kayaknya. Powernya doang. WCG sama ISF tuh menurut gua nggak beda jauh sih. Paling cuman powernya di team fight-nya ya. Kalau di team fight-nya mungkin lebih ke ngegas untuk dari gameplay trio WCG. Cuman kalau trio ISF mungkin lebih sabar, tunggu Brand Fat dulu. Kalau kita lihat kan trio WCG gameplaynya nggak nunggu Brand Fat juga gas intinya kan. Kalau trio ISF kan beda gameplaynya. Menurut gua beda gameplay tapi untuk gap-nya nggak terlalu beda jauh. Jadi mau dimainin ISF atau WCG pun harusnya mirip-mirip hasilnya ya. Oke, sebelum KB menjawab nih ya.
Atau bisa jadi juga sebenarnya Susuju ini belum keluarin performa terbaiknya karena memang dia nggak dikasih assassin. Ya tadi kita sempat bahas di balik kamera ya, jadi ini sempat dibahas sama Max juga. Karena memang Susuju kan yang kita tahu adalah user assassin yang memang memiliki mekanik yang tinggi, ya kan, kayak tempo permainan cepet banget ketika ada assassin. Nah itu makanya mungkin kalau memang Susuju turun dan menggunakan assassin, mungkin bakal beda cerita. Mungkin bakal berbeda, ya. EVOS ya. EVOS itu yang dari awal gua notice ya itu tadi sih komposisinya. Paket A, paket B ini udah kelihatan kan, paket ISF apa paket WCG gitu kan. Nah tinggal mereka tuh harus kombinasiin sih, jangan dikotak-kotakin doang. Cuma kalau emang ternyata hasilnya lebih bagusan yang emang dikotak-kotakin nih paket A sama paket B, oh ya udah jalanin aja. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue lebih suka pas ngeliat emang Fansong yang megang roamernya sih. Karena lihat deh, Brands main tuh bener-bener lepas aja gitu loh. Tiba-tiba kayak kemarin lawan Aura, nggak ada yang sadar, team fight, Brands 6 kill Ya, gitu kan. benar, Jadi benar. kayak secara nggak langsung karena emang mungkin yang trio WCG ini lebih berani buat bikin move kali ya. Berani bikin move, terus juga berani buat berani buat ngelakuin trade-trade yang gede, turtle, trade objektif dan segala macem. Makanya mungkin mereka tuh bener-bener kayak ya udah ngebiarin si Brands di eksekutor, terus emang bener-bener di carry jadi di gamenya kayak EVOS waktu season berapa ya? Season 11 deh kayaknya. Season 11 yang emang bener-bener Brands-nya masih bener-bener bersinar lah. Ini mungkin sebelum eranya bombastis lah ya. Iya. Karena menurut gua Brands mau gimana pun dia tetap perform kok. Nggak ada masalah atau gimana. Ya yang namanya 1-2 mistake ya wajar lah. Lu main di MPL ya kan panggung yang tertinggi kalau nggak bikin mistake malah wah ada yang aneh nih. Atau jangan-jangan nanti kebaca next-nya ya kan. Ya, Makanya kalau dari EVOS emang tinggal nyari komposisi yang terbaiknya aja. So far need improvement atau enggaknya ya masih need improvement menurut gua. Karena ada beberapa kali mengalami kekalahan dan masih ada beberapa penyakit mungkin yang terprovokasi team fight gedenya. ya. Sehingga mereka lupa untuk ngejalanin lane jauh atau mungkin lane-lane yang penting ya kan. Sehingga minionnya manajemennya mungkin masih kalah. Sedikit tambahan aja ya, itu yang tadi dimaksud sebenarnya. Ketika memang playstyle itu kan dalam tanda kutip mirip alter ego juga dong kalau memang mau nabrak waktu lagi masa emasnya gitu. Dan ya permainannya seperti itu kan kepancingnya itu atau kayak resiko untuk terpancing adrenalin itu tinggi. Jadi itu yang memang harus diperbaikin sama EVOS. Dan memang brand sentris itu kan ini sebenarnya mirip sama Aura. Dimana kalau seandainya tetap aja lu sejago-jagonya player, kalau seandainya lu diincar sama 5 orang yang ada 3-15-6. Mohon maaf nih. Betul Ya kan? sekali. Ya, nah itu yang terjadi sama Brands ya kan. Karena memang tadinya mungkin dengan Dreams, mereka tahu ini brand sentris. Gue incar misalnya banyak mata ke arah Brands, buat Brands yang gak nyaman apa segala, ujung-ujungnya EVOS gak bisa bersinar gitu. Tapi yang terjadi dengan Tio BCG, matanya tuh udah kebagi ya kan dengan player-player lainnya, jadi Brands bisa lebih bersinar. Betul, betul. Bukan cuma hanya WCG datang memberi perubahan dengan gameplay mereka, tapi dengan datangnya mereka itu sehingga jadi kayak Brands dan Fluffy-nya pun terlihat jauh lebih maksimal ya. Kalau kayak kita lihat kemarin Fluffy juga bener-bener ngekandangin sang junior. Ya kan? Ngantongin sang junior walaupun ya arahnya tadinya lagi on fire-nya. Tapi ya kita tunggu aja untuk EVOS apakah Tambahan satu lagi, boleh? buat EVOS, Experience season ini yang paling aman sih. Fluffy udah jago kayak gitu, misalkan di week 5, week 6 Fluffy-nya turun, dia masih ada Veldora. Itu player offlane yang menurut gua bisa bahkan potensinya lebih gede lagi dari Aran. Sengeri itu Veldora. Sengeri itu ya. Gua harus akuin dari sekarang. Gua harus akuin. Kalau memang Fluffy-nya ada nurun ya. Iya. Gimana Tapi kalau enggak nggak potensial Max? Lu juara MSC aja disolokin sama Veldora tuh. Ya. Iya Di kan? ESL. Seorang Sanford guys. Jadi itu Sanford Nets tambahan ya. disolokil. Dan kalau bahas roster, EVOS buat sekarang source-nya paling banyak. Iya dia Even kalau Brands pun nanti suatu saat mungkin week berapa tiba-tiba drop banget. bombastik lagi. Iya, ada Doma gitu loh. Emang Dan mereka kan ada akademinya juga kan. Jadi Betul. emang harusnya masih aman lah, masih banyak. tim yang paling rata playernya di antara semua 9 tim MPL. iya, tinggal gimana bisa menggunakan amunisinya PR-nya dengan di coach wise berarti. aja. PR-nya di coach. PR-nya di coach. Dan mereka juga catatan juga ada drafter. Tim pertama ya. Role khusus lagi nih. Role khusus yang mungkin bakal memancing tim-tim lain juga. Siapa tahu, who knows. Walaupun ya yang kita tahu kan kayak ya coach drafter itu sebenarnya satu paket juga kan. Oke, kita lanjut ke sang juara MSC yang di week ini mengalami kekalahan yang cukup mengejutkan dari Aura. Walaupun roster MSC mereka belum kalah sama sekali ya. Secara match, Ya. secara game udah. Udah ya? Sama Aura ya? Lawan Rebellion. Rebellion kalah, MSC? iya. MSC tuh? MSC. Kemarin kita nonton. Kemarin.
MSC satunya. Gua sampai lupa coy MSC bisa kalah. Terus roster MSC. Iya, maksudnya kalah gamenya. Tapi dari segi matchnya mereka masih win streak. Kita lihat itu kemarin kan mereka kalah ketika lawan Aura ketika menurunkan Albert sebagai gold laner. Nah, dan udah otomatis juga banyak sekali ya hujatan ke Albert dan seakan Albert merupakan faktor utama kekalahan Onyx dari Aura. Nah, apakah kalian emang sependapat dengan opini tersebut? Apa karena perbedaan Onyx ini sesignifikan itu ketika cewek nggak main? Atau sebenarnya mungkin ada kesalahan yang lain yang mungkin harusnya ya Albert udah bagus tapi ada faktor X-nya lagi yang membuat Onyx kalah lawan Aura. Harus gua akuin ini Onyx ini lumayan mirip sama Geek Fam sih. Dimana Kadera sama Marek itu lumayan jauh. Dan harus gue akuin juga Albert sama cewek memang dampaknya jauh. Kelihatan banget di MPL kalau yang main cewek itu damage-nya masuk Jo. Sedangkan kalau yang Albert yang main damage-nya tuh kayak kurang gitu. Kayak damage-nya tuh yang golnya tuh cuma dari Kairi doang gitu loh. Jadi emang menurut gue Albert masih belum bisa menyaingi cewek untuk di role God lane ya. Karena Albert juga player jungle. Untuk menurut gue satu season langsung main MM terus mau menggantikan posisi juara MSC, berat, sangat-sangat berat. Jadi menurut gua emang sedampak itu cewek untuk di trio, untuk di roster Atau di Onyx. roster MSC. Trio lagi. Trio mulu otak gua nih. Oke. Kalau gue dulu kali ya. Boleh. Kalau gue sih mungkin sangat mewajarkan sih untuk perbandingan Albert sama cewek. Karena mau gimana pun Albert mungkin terbiasanya sama call dia yang dia di jungler. Sementara pas pindah ke Gold Lane, wah ini soal jam terbang Jo. Lu lihat cewek dari season berapa di Gold Lane dan dia udah paham bener lah gimana caranya buat bener-bener ngejalanin makro marksman, call buat marksman. Cuma ya buat sekarang emang mungkin ya gue harus akuin garis bawahin juga ya. Gue harus akuin juga ya dan garis bawahin. Gue tambahin juga nih. Gue ikutan si Dr. Maxil satu ini nih. Kalau emang roster MSC emang masih roster terbaik Onyx. Ya, Itu udah valid no debat. Cuma mereka harusnya juga punya wake up call sih. Kayak season lalu aja lah pas mereka kalah sama RRQ gitu loh. Kayak mereka tuh harus bener-bener nyiapin sesuatu yang lebih daripada ini. Karena lawan Rebellion Zion aja mereka ada kesulitannya loh. Dengan roster MSC. Dengan roster MSC. Ya. Bayangin kalau misalkan ini bakal terus-terusan terjalankan atau terjadi sampai playoff, gak menutup kemungkinan Onyx malah bisa kepleset. Ke-tackle juga sama kayak waktu zamannya Maxil ini. Tambahan lagi Ya. satu ya. Menurut gua Onyx ini lumayan beda sih sama yang Onyx pas MSC kemarin. Walaupun rosternya sama. Dimana di MSC itu untuk 5 playernya 5-5 gendong be. Sedangkan di di kali ini, di MPL kali ini menurut gua Kairinya tuh yang tiba-tiba masih berkembang tapi yang 4-nya tuh ketinggalan sama Kairi gitu loh. Posisinya di sini sekarang bukannya 5 player yang menggendong semua tapi lebih ke Kairi menonjol. Ini menurut gua kalau di satu tim ada yang menonjol dan 4 yang nggak bisa ngikutin tuh menurut gua kurang baik sih. Jadi PR buat Onyx kayaknya ya 4-nya nih harus keep up sama performa Kairi yang lagi membeludak sih. Karena kelihatan banget dari beberapa game Kairi one man show. Bener-bener one man show. Oke. Nah ini yang mau gue bahas sebenarnya. Kalau seandainya EVOS punya brand sentris, Dewa punya what sentris gitu loh. Onyx ini dengan Albert ya, based on data, Kairi sentris. Jadi playstyle adalah di Kairi. Dan gue mungkin mau bahas yang di luar in-game, yang memang kita bisa lihat. Yaitu apa? Cewek itu kan shot callernya Onyx. Walaupun sekarang Onyx tuh 5-5-nya udah bisa untuk melakukan shot call dan memberikan informasi. Ya. Cuma kan tadinya cewek yang tahu banget ini sebenarnya roster MSC ini mau mainnya kayak gimana, dengan playstyle yang seperti apa, setupnya kayak gimana. Nah mungkin ketika hilangnya cewek, ketika turunnya Albert, ya mereka ini kan jadi bingung nih. Biasanya ada cewek yang bawel yang ngasih shot call. Jadi kan walaupun 5-5 shot call pasti ada yang lebih mayoritas nih, yang lebih sering ngomong. Benar. Mungkin ketika cewek nggak turun, kok jadinya agak sepi ya gitu nih. Nggak ada yang bisa nge-call kayak cewek ya gitu. Nah itu yang mungkin yang terjadi sama si Onyx. Dan biasanya kan kalau jungler kayak Kairi dengan mekanik yang tinggi, ya pastinya kan lebih banyak untuk fokus ke mekanik dan gameplaynya dibandingkan untuk memberikan informasi ataupun shout call tebakan gua. Walaupun pasti ada gitu loh shout call-nya. Dan itu mungkin yang terjadi nih. Ketika kenapa nggak keep up? Ya karena Kairinya juga tidak menginformasikan ke teman-temannya. Sedangkan dia harus fokus ke dalam in-game-nya. Nah tadinya mungkin cewek ini bisa ngeliat movement-nya Kairi kemana. Dia nge-call teman-temannya. Nih Kairi mau kayak gini. Nah tapi karena nggak ada, itu yang terjadi. Nah jadi based on data, ya jelas saat ini tetap roster MSC itu yang terbaik. Dan Albert masih mau coba untuk nemuin temponya. Tapi positifnya di mana? Albert ini sebenarnya punya playstyle yang beda kayak cewek.
kalau menurut gua. Albert itu dalam tanda kutip lebih berani dibandingkan movement kayak cewek. Kalau cewek itu mungkin lebih ke oke team fight, teman-teman udah jadi apa segala dia masuk, dar ngasih damage. Ya makanya Max bilang si cewek ini bisa ngasih lebih damage lebih besar Maksimal. dibandingkan Albert. Sedangkan kalau Albert kan kadang-kadang oke gue mau coba untuk dia berani untuk buat movementnya, dia berani untuk buat masuknya inisiasi team fight-nya gitu-gitu. Itu yang mungkin terjadi dan akhirnya ya karena dia masuk duluan dia harus mundur duluan jadi damage-nya nggak maksimal. Walaupun ya mungkin dengan move dia itu belum kelihatan hasilnya ya. Betul, belum masuk gitu. Gue malah ngiranya karena Albert ditaruh di Gold Lane tuh bakal keluar hero match Gold Lane juga loh. Karena kan Albert kan Ya. main hero-hero match kan dulu kan kayak Harriet. Lunox Harriet, iya makanya. Lunox. Cuma gue pernah nge-state buat alter ego kan. Ya. Kalau alter ego kan gue pernah nge-state masa sih cuma puas sampai playoff doang. Oke. Kalau buat Onyx kayaknya beda sih. Masa sih puas sama MSC doang? Gak mau M-Series emang? Wede. Kita lihat saja ya untuk Onyx ya. Tapi kalau kita bahas sedikit, ini out of topic sedikit ya, Albert yang pindah role dari jungle ke gold. Ya ada rumor juga kan alter ego kalau Rek bakal pindah role Aduh. dari Rom Koko Gustian. ke gold laner. Apakah Rek KT mode M1 bakal balik? Kita tunggu aja nanti untuk di next week ya. Ya kalau emang beneran rumornya ya. Cuma kita bakal bahas untuk alter ego nanti di next week lah pastinya. Oke, sekarang kita lanjut ke Dewa United yang kali ini menurunkan Ray lagi sebagai jungler dan mengganti Lanaya. Minggu lalu sempat di MP Show, Clover sempat mengkritik lah kalau jungler Dewa ini emang belum cukup. Even Ray atau Lanaya yang main gitu loh. Nah, ngelihat gameplay dari hasil minggu ini, Ray bersama Dewa, apakah kalian setuju dengan statement Clover kemarin? Setuju. Setuju? Lumayan setuju. Karena gua awalnya mikir Ray sama Lanaya ini harusnya Lanaya yang lebih unggul. Oke. Karena kan gue juga lumayan sering nonton MDL ya. Dan Dewa itu adalah tim yang selalu berseteru dengan Sutsujin dan kawan-kawan di Evos. Makanya Dan grand final kan. Grand final. Makanya gue ngelihat Lanaya nih, wah potensi besar. Harusnya bisa main assassin kayak Lancelot, Fanny, Lingnya jago. Lingnya jago banget sih di MDL sih. Cuman nggak tahu kenapa pas naik ke MPL yang main Ray terus. Dan pada saat Lanaya main, bahkan lebih ancur lagi dari Ray. Jadi ya Dewa lumayan PR di jungle sih. Untuk marksman sama tanknya, para veteran ini menunjukkan kualitas yang baik. Ya yang paling PR sih itu di jungle sama offlane lumayan kurang lah. Tapi mid lane-nya yang Case ini jago. Kiss jago. Case jago anjir. Oke. Mid lane-nya jago sih. Ya paling itu sih jungle-nya sih. Bener. Jungle yang masih Setuju gua menjadi sama Clover. masih menjadi PR banget ya. Lumayan PR. Dari Kolis? Gue malah berpikir hal yang agak sedikit berbeda case menurut gue untuk dari sisi mid lane-nya standar menurut gue. Ya dia jago tapi maksudnya standarnya tuh nggak sampai buat movement menonjol. Karena kenapa? Maksudnya mid lane sentris kita tuh kan tolak ukur mid lane kita kan sebenarnya sekarang tuh lebih ke Sans sama si Clay ya. Gitu. Iya jadi kayak dia nih nggak sampai buat movement seperti Sans dan juga Clay. Padahal mid lane sekarang udah mulai harus diwajibkan berperan seperti itu. Gitu kan. Untuk apa? Buat tiba-tiba lawannya kaget. Jadi surprise effect itu bisa juga terjadi dari si mid laner. Nah case ini kalau dari gameplaynya lebih jarang untuk melakukan movement seperti itu. Tapi kalau dibilang team fight apa segala ya dia melakukan perannya sebagai mid laner gitu kan. Jadi standar tapi jago as a pro player tuh jago, cuman standar. Kayak nggak ada hal yang menonjol gitu. Terus yang kedua, ketika memang Dewa ini menggunakan jungler retribution-nya itu yang sebenarnya benar-benar menjadi titik unggulnya Dewa sih. Dia bisa melakukan kontes tanpa takut gitu loh. Terutama kalau dia lagi kontesnya di Lord ya Be ya. Itu serem banget Ray dengan retribution ya. Kayak banyak banget momen kecolongan atau pencurian Lord terjadi saat gara-gara si Ray ini. Itu mungkin yang menjadi titik ukur atau kayak ujung tombak dari Dewa. Sedangkan kalau Lanaya mungkin dia tipikal player yang lebih stabil nih. Maksudnya kalau Ray ada menonjol di retribution, Lanaya lebih stabil lah. Tetap jago juga dan kebetulan kan ketika Lanaya turun tuh lawan siapa ya kemarin? Gue lupa. Lawan Minggu lalu kan. Onyx ya? Onyx deh Onyx kayaknya kalau first nggak pick salah. link. Iya Onyx kalau nggak salah. Itu yang mungkin membuat Lanaya ini tidak kelihatan perform. Gitu loh. Karena biar gimana pun juga gue masih menggunakan statement yang sama seperti yang minggu lalu yang sempat kita bahas ya. Dimana Dewa ini sebenarnya problemsnya ada di masalah blundernya atau kayak tiltingnya. Karena kan MPL lu sekali tilting lu bakal dipunish gitu loh. Dari lu unggul 10.000 gold aja bisa tiba-tiba langsung lawan lu ngambil map control, goldnya langsung unggul gitu. Nah ini yang harus dihindari sama Dewa gitu. Oke. Kalau tadi Apis sama Max kayak setujunya jungler, kalau gue XP malah. Gue tadi juga ada Dixon bilang sama Iya, Pendragon. kayak gini loh, bukan. Oke, Dixon sama Pendragon yang gue lihat kayak Marky sama Kadera sih. Secara win rate ya. Secara win rate itu clear banget kayak Dixon. Walaupun emang ya oke lah ada kalahnya, tapi secara win rate dia lebih ada gitu loh, lebih
punya win rate yang di MPL. Nah gue makanya lebih penasaran kalau misalkan nanti Dixon ini akan jadi starting lineup yang fix apa enggak. Itu aja sih ke depannya buat Dewa. Karena kalau misalkan dari Dewa, mereka tuh bener-bener kayak nyari satu momen, menit-menit 18 dan gue masih menggarisbawahi bahwa Dewa masih pakai gameplay MDL. Karena ya yang gue kaget adalah ketika mereka bawa Leo Murphy, gue kira ya udah, ini bakal ikut nih buat gameplay MPL-nya karena udah ada Leo Murphy ya kan. Ternyata malah Leo Murphy yang ketarik sama kayak Rek waktu di Altrigo yang gue bilang tadi. Gue kira Rek nih bakal ngilangin pasif AE, Reknya yang ketarik pasif AE. Nah kalau Dewa, ini gimana caranya biar mereka tuh nggak cuma ngandelin late game. Mereka harus juga build up early game-nya. PR mereka di early game malah menurut gue. Mereka sering banget early game fall off, early game kalah tapi late game-nya gara-gara satu momen menang. Dan menurut gue kalau ngelawan tim yang early-nya kuat, early-nya ini bener-bener bisa nge-punish, yang ada 12 menit, 15 menit, game selesai. Dewa nggak sempat sampai power spike-nya. Itu yang harus mereka persiapin lah. Itu kayak Onyx aja kan? Iya kayak Onyx. Onyx kan gitu, dibantai-bantai kan itu. Di-punish banget. Si Lana yang mainnya nggak dapet buff terus, makanya early game-nya kurang bener sih. Benar-benar. Early game lah masih menjadi PR banget ya. Karena ya nggak mungkin lu harus selalu mengandalkan Watt juga kan. Kalau misalnya kita bahas late game ya Watt gitu loh. Tapi menurut gue ya tambahan lagi ya, walaupun misalkan mid lane-nya standar nih, mid lane-nya mungkin harus lebih improve lagi. Tapi menurut gue harus yang lebih diimprove tetap jungle sama XP sih. Maksudnya ada player standar sama player yang standar tapi di bawah dikit, ya tetap harus Yang di bawah dikit yang itu. di bawah dikit yang lebih naik dulu. Ya. Jadi kayak satu persatu untuk PR-nya ya. Oke, terakhir kita bakal bahas Rebellion yang minggu ini full sedih ya setelah kalah dari Bigetron dan Onyx. Nah, menurut kalian ini apa sih yang mungkin harus dibenahi oleh Rebellion? Apakah mungkin ada perlu transfer baru karena kita tahu bisa naikin player seberapa banyak dari MD Bebas lagi. Iya, bebas lah, nggak ada limitasi atau udah cukup sebenarnya untuk pemainnya sekarang namun perlu adanya improvement. Selain Vincent ya kalau kita lihat ya dari Lord rate-nya yang 100%. sangat pecah kemarin. Pecah lawan Akhirnya pecah Kairi ya. lawan Kairi. Walaupun kalau kita lihat dari 3 match, wah jauh Pecahnya di baru atas. game 3 loh. Baru game 3. Pecahnya baru game 3. Iya, jauh di atas Kairi gitu loh untuk dari retribution-nya. Gimana? Mungkin dari siapa dulu? Gua kali ya. Boleh. Rebellion Zion. Wah itu gue gak tahu ya lihat season sekarang tuh mungkin jatuhnya lagi gak stabil aja sih. Gak stabilnya tuh kalau yang waktu gue berdebat sama Max kan, Max ini udah improve nih Max. Kata Max belum nih. Nah tapi gak tahu kenapa ya sekarang tuh kayak gue jadi ragu kalau misalkan menang lawan Onyx disebut improvement. Gue gak setuju soalnya Jo. Karena mau bagaimanapun mereka tuh kalau lawan tim yang emang kuat tuh kayak mereka juga jadi ikutan kuat gitu loh. Nah gue juga sempat penasaran kalau misalkan Rebellion Zion ini early game-nya kuat banget, power banget. Karena kan turtle rate-nya Vincent sama Lord rate-nya tuh berbanding terbalik. Turtle-nya tuh 16%-an Jo. Lord-nya tuh 100%-an. Makanya kalau early game-nya kuat, nih Rebellion Zion kuat juga gak sih sebenarnya? Itu yang gue penasaran karena mereka gak stabil banget. Lord-nya kuat, turtle-nya kurang. Terus kalau misalkan lawan Onyx mereka bisa ngelawan, lawan Bigetron kena split push 2-0 segala macem. Jadi kayak ini nggak stabil banget sih, masih kayak fragile lah gue bilangnya. Cuma menurut gue ada satu power ketika emang highs-nya nggak kesentuh, especially ketika dia pegang Leslie, ini bisa jadi hero powernya Rebellion Zion nih. Ini bisa jadi kunciannya mereka nih, karena apa? Karena kebetulan sekarang kan Cloud lagi power banget, ya kan? Semua tim itu rebutan Cloud, rebutan Beatrix juga lah jatuhnya. Nah gimana caranya biar Rebellion Zion itu bisa maksimalin power si highs ini, agar Hais tuh nggak selalu ada di posisi yang terancam. Karena waktu lawan siapa yang dia ketangkap sama Kufra ya? Si Hais. Nama Kufra, ketangkap sama Chow, Supervin. Nah itu menurut gue bukan salah Haisnya yang ada di tengah-tengah. Kebetulan auditisinya juga jauh sama dia. Miskom antar kedua player, tapi ya gue anggap itu kesalahan tim. Karena apa? Karena dua-duanya salah. Cuma ya menurut gue tapi dua kata berarti ya. Gak stabil. Ya ababil lah. Ini gue juga setuju banget nanti sebelum Max sambung. Karena ya sekalinya bagus banget. Kemarin kayak lawan Onyx early game-nya buset itu pressure kuat banget sampai beda. Bahkan goldnya lebih daripada menit. Itu. Iya. 6 menit tapi goldnya udah 7.000. Ya lebih 1.000 kalau gak salah daripada lebih 1.000. Itu kan jarang terjadi ya sebenarnya di MPL Indonesia sekarang gitu loh. Karena semua tim harusnya udah mulai ngerti walaupun early di pressure gimana caranya mereka ngebalikin. Tapi kemarin tuh benar-benar snowballing, literally snowballing terus-terusan. Gak putus-putus tuh gold ininya kan, gold advantage-nya. Atau keuntungan dari
dari sisi goldnya. Oke. Itu game kedua. Game 2 ya? Onyx yang melakukan itu. Waktu game pertama tapi kan dia main agresif Game juga. pertama mereka snowball tapi nggak sampai segitu. Oh iya, nggak sampai segitu. Iya. Benar, gua sampai kebalik. Onyx yang itu. Ya, tapi kan waktu game pertama juga sebenarnya early Snowball, game. benar, Snowball benar. ya, snowball ya. Walaupun goldnya nggak sama kayak di game yang kedua. Nah, berarti PR-nya dari mereka adalah apa? Ketika memang mereka mau main early match up seperti itu, berarti gimana caranya mereka mempertahankan hal ini? Karena ini sebenarnya nilai jual dong, nilai positif dong. Walaupun kemarin ini worst round Onyx, tapi kalau misalnya kita ngelihat match-match RBL, mereka tuh memang kebanyakan mau coba untuk main di early match up kan, Be. Kayak ketika mereka menang juga mereka tuh mau coba main di early match up-nya. Nah, ketika memang early match up udah dapet, supaya nggak hilang nih gimana junglernya, terutama jangan sampai tolonglah jangan berbuat ulah gitu. Jangan melakukan kayak gerakan-gerakan tambahan mungkin. Dan tadi gue setuju banget sama KB, heist. Ini juga menjadi kunci sebenarnya dari Rebellion. Kalau seandainya memang dia bisa di cover. Jadi kenapa enggak kalau memang dia mau main dari early snowballing, ujung-ujungnya tuh high centris. Gitu, ujung-ujungnya di cover. Karena kan snowballing aja udah ngebagi rata pandangan lawan. Jadi heistnya nggak gitu diperhatiin kayak semua mata ke heist. Setelah itu baru nanti dibiarinin heistnya yang bersinar. Gitu. Oke. Gua kalau ngelihat Rebellion tuh gameplaynya bener-bener mirip sama Ararki. Mirip. Maksudnya draft picknya ya. Karena lihatlah, kita ngelihat kalau Rebellion tuh sering banget nge-pick banyak tank. Sama kayak Ararki. Jadi kuatnya tuh di late game. Dengan kekuatan satu skillar dikelilingi tank-tank. Kalau kita lihat kan biasa dia dikelilingin Khalid, dikelilingin Fredrin, Kufra. Nah ini sama. Heist ini juga sama. Si Heist Armor ini dikelilingin banyak tank. Grok, si Auditisi selalu pakai hero tank juga. Ya, nah makanya menurut gua memang benar kuncinya nih di Heist Armor. Makanya kemarin pas si Heist ini berubah jadi Heist Amer, dia skill 2 ke depan, itu timnya kacau. Karena yang gendong cuma si Heist Amer ini. Makanya kenapa pas besoknya dia berubah lagi jadi Heist Armor. Gameplaynya udah nggak ngedes-ngedes ke depan kayak yang week-week sebelumnya. Itu Rebellion bisa jadi salah satu tim yang kuat sih menurut gua. Tergantung di Heist Armor. Heistnya ini menjadi kuncinya. Menjadi kunci. Karena ya dari gameplay Vincent juga kan, Vincent ini mirip Versik juga. Dia tuh main jungler-jungler yang ngejagain MM, yang ngamanin objektif, tapi ya sayangnya di Lord doang kan, turtle-nya kurang. Jadi ya menurut gua lumayan high-centric untuk Rebellion. Potensinya juga besar semua kalau kita lihat. Heist, Cars, player-player muda lah. Jadi masih ada waktu berkembang, kita lihat di week kedepannya kalau masih dengan draft kayak gitu, dan Heist-nya bisa selevel skillar, wah jangan salah bro, Rebellion bisa lolos playoff. Oke, tinggal kita tunggu aja. Apakah Heist mode Heist Amer atau Amor ya? Oke, mulai gitu aja guys untuk MP Show Week ini. Week yang sangat mengejutkan pastinya. Dan thank you banget sekali lagi buat Max, KB, dan Kolius. Dan buat kalian semua yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa untuk cek ke sosial media mereka. Pastinya udah di bawah semua. Paling itu aja untuk jangan lupa. Ini kan minggu yang keempat ya kan? Abis ini minggu 4. Ya maksudnya abis ini minggu 4. 3 gak sih? Ini yang namanya 3. Ya kan minggu kemarin minggu 3. Kan besok minggu 4. Ya. Juara half season kayaknya udah kelihatan. Dan emang yang bakal kita harus perhatikan nih setelah minggu yang keempat, bukan 4 atasnya deh kayaknya. Bawahnya. Bawahnya bakal gimana? Soalnya sepertiga. Iya, apalagi minggu 5 break, ya kan, minggu 6, minggu 7, minggu 8 itu 2 minggu setelahnya. Makanya gue kayaknya lebih pengen fokus ke bawahnya nanti pas MP Show. Paling atas ya kita lihat uppernya aja. Iya, upper mungkin perebutan. Oke, jangan lupa untuk nonton Restream MPL di Anti-Main. Maxil Anti-Main. Ya, itu pilihan kalian ya. Oke semuanya, thank you. Bye-bye.